Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah dan taufiknya kita sekalian dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, mendirikan ibadah Jum'ah. Salawat, salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita, pemimpin kita, uswah hasanah kita, panutan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya serukan, saya wasiatkan kepada jamaah Jum'ah sekalian dan juga kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya bertakwa kepadanya. Caranya adalah mari dengan sungguh-sungguh kita berusaha untuk selalu melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita tinggalkan jauh-jauh segala hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mendekatinya apalagi melakukannya. Dan itu semua marilah kita lakukan dengan ikhlas, penuh dengan rasa pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita jaga ketaatan itu, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita jaga ketaatan itu sampai ajal menjemput kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita nantinya dalam keadaan menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mati kita husnul khotimah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali matimu itu tetap di dalam Islam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada setiap akhir tahun Masehi di sekitar bulan Desember seperti sekarang ini, sering kita mendengar pertanyaan tentang bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal dan turut merayakan tahun baru Masehi.
Pertanyaan ini kemudian berkembang menjadi diskusi yang panjang di mana-mana, di majelis-majelis taklim, di grup-grup WhatsApp dan media sosial lainnya. Ada yang diskusinya terjadi secara sehat dengan mengemukakan dalil-dalil nakli baik Al-Quran maupun hadis. Bahkan ada juga yang diskusinya disertai dengan emosi dan terkesan saling menyerang, saling mengejek terhadap pendapat yang berbeda. Ada yang membolehkan dengan alasan toleransi dan menganggap ucapan selamat Natal dan Tahun Baru tidak termasuk masalah akidah. Dan banyak yang tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa hal itu dilarang karena sudah masuk wilayah akidah dan ibadah. Diskusi ini, saudaraku sekalian, selalu saja ramai dan terulang dari tahun ke tahun, selalu terulang. Dan ironisnya, anehnya, diskusi ini atau perdebatan ini justru terjadi di antara sesama muslim sendiri. Aneh, di antara umat Islam sendiri. Sementara itu bisa jadi saudara kita sesama anak bangsa yang beragama Kristen tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka tenang-tenang saja, mereka tidak ada masalah. Kenapa kita yang ribut setiap tahunnya? Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita cermati sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law takhalu fi juhri dabbin lat tadaba'hum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak pun pasti kalian akan mengikuti mereka. Kami para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam sebagian perkara. Sementara An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan shibr atau sejengkal dan zira' hasta serta lubang dob itu lubang binatang yang di tanah itu lika-liku jadi ruwet, adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip dengan perilaku orang Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan dan bukan dalam hal kekufuran. Jamaah sekalian, sesungguhnya semua persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemahaman kita tentang toleransi antar umat beragama, atau dalam Islam dikenal dengan tasamuh. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi
diriwayatkan bahwa ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wail, Al-Aswad ibnu Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian Muslim juga beribadah kepada Tuhan kami. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, kami akan amalkan itu. Sebaliknya, apabila ada ajaran agama kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, maka engkau juga harus mengamalkannya." Jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab tawaran ini dengan turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Jamaah sekalian, jelaslah di sini bahwa ketika ada tawaran dari orang-orang di luar Islam untuk mengkompromikan dalam hal akidah, ibadah, keyakinan, maka Allah menjawabnya dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, persilahkan diamalkan sesuai tuntunan agamamu, dan bagiku agamaku, biarkan kami meyakini dan mengamalkan sesuai ajaran agama kami. Ini juga mengandung makna bahwa kebenaran agama menurut Islam itu hanya satu. Sekali lagi, kebenaran agama menurut Islam itu hanyalah satu, yaitu innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Allah tidak menurunkan agama apapun selain Islam. Hanya Islamlah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita. Bahkan di Ali Imran 85 Allah menegaskan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jelas. Jadi kita sebagai muslim berkeyakinan bahwa Islamlah agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Tetapi Allah juga menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang sesat. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, toleransi adalah kita meyakini bahwa agama kitalah yang paling benar di sisi Allah, tidak ada agama selain agama kita, tetapi kita menghormati saudara kita yang lain ketika dia meyakini bahwa agama dialah yang paling benar. Artinya toleransi itu adalah meyakini kebenaran agamanya dengan menghormati keyakinan orang lain, bukan kemudian membenarkan keyakinan semua agama. Karena ini sekarang berkembang pemikiran bahwa toleransi seakan-akan bahwa semua agama benar, semua agama nanti
penganutnya masuk surga semuanya, ini hanya beda jalan. Ini apa-apaan jamaah sekalian? Tidak seperti itu Rasulullah mencontohkan kita. Oleh karena itu jelas aturannya bahwa toleransi itu ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Kita boleh saja, bukan hanya boleh, bahkan kita diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasul untuk berlaku adil, berbuat baik, bermuamalah dengan jujur kepada tetangga kita yang non-muslim, namun dengan tetap menjaga batasan untuk tidak kompromi masalah akidah dan ibadah. Dan hari raya adalah termasuk rangkaian ibadah keagamaan. Jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat masyarakatnya mengistimewakan 2 hari. Yang ketika ditanya, warga Madinah kemudian menjawab bahwa pada masa jahiliyah kami bermain-main atau merayakan 2 hari itu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairum minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Nasai. Sesungguhnya Allah telah mengganti yang lebih baik dari keduanya itu untuk kamu, yaitu hari raya Adha dan hari raya Fitri. Jadi hari raya itu adalah termasuk kegiatan keagamaan. Untuk itu, saudaraku sekalian jamaah Jumat, akhirnya marilah kita tetap berbuat adil, berbuat baik kepada siapapun, termasuk saudara kita non-muslim, dengan tetap menjunjung tinggi batasan kita. Kita masih sangat bisa berbuat baik kepada mereka tanpa harus dengan memberikan ucapan selamat atau mengikuti acara di hari raya mereka. Justru kita hormati mereka, kita muliakan mereka dengan membiarkan mereka untuk merayakan hari raya mereka tanpa campur tangan kita, karena itu urusan agama mereka. Dan itu tidak akan merusak toleransi, justru akan meluruskan dan membenarkan toleransi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik fa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.